Investasi itu bisa naik, tapi juga bisa turun. Belakangan ini, pasar saham itu lagi pada lesu. Hal ini terjadi karena inflasi dan kenaikan suku bunga. Karena suku bunga dan inflasi lagi naik, makanya investor itu mulai menghindari investasi di pasar saham. Biasanya, portofolio saham kalian saat ini itu lagi pada turun. Kalau portofolio saham kalian lagi merah, kalian nggak usah panik. Karena gue akan jelasin ke kalian apa yang harus kalian lakukan kalau portofolio kalian lagi merah. Halo guys, balik lagi di channel gue di mana gue bahas seputar investasi dan juga bisnis. Karena saham ini lagi turun, banyak dari kalian yang cemas sama portofolio kalian. Tapi kalian gak usah bingung, karena gue akan kasih tahu apa yang harus kalian lakukan kalau portofolio kalian itu lagi merah. Jadi stay tune ya. Nah, sebelum gue mulai, gue tanya, kalian tahu nggak sih apa tujuan investasi kalian? Kalau tujuan investasi kalian jangka panjang, kalian nggak usah panik. Saat ini portofolio kalian itu lagi merah. Itu namanya floating loss. Artinya rugi yang belum terrealisasi. Jadi kalian itu rugi cuman di atas kertas. Yang namanya pasar saham dalam jangka panjang itu selalu cenderung naik. Oleh karena itu kalian nggak usah panik. Kalau tujuan kalian itu jangka pendek, gue saranin kalian itu pindahkan investasi kalian ke investasi yang resikonya lebih rendah. Emang sih, dalam jangka panjang, pasar saham itu selalu cenderung naik. Kalau kalian investor jangka panjang, saran gue, kalian harus stay in the market. Saham naik turun itu biasa, itu emang mekanisme dari pasar. Kalian itu harus investasi secara berkala, baik harganya tinggi ataupun harganya rendah. Strategi ini namanya dollar cost average, di mana kalian tetap investasi baik harganya lagi tinggi ataupun harganya lagi rendah. Kalian harus tetap investasi apapun kondisinya. Dalam jangka waktu yang panjang, investasi kalian itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ini sesuai dengan kondisi market yang perlahan-lahan akan pulih. Pada saat kondisi lesu, justru kalian bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena harga saham itu sedang murah-murahnya. Makanya di masa depan kalian bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pada kondisi saat ini, kalian juga harus sedia yang namanya uang cash. Pada saat pasar saham lesu, fungsi uang cash itu ada dua. Yang pertama itu untuk mendapatkan peluang yang lebih besar. Dan satu lagi untuk proteksi kalian. Kalau kalian pegang uang cash, kalian bisa borong saham tersebut karena kalian punya uang cash. Tapi, cash juga berguna sebagai proteksi. Pada masa kayak gini nih, bisa aja kalian dapat hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pemotongan gaji atau bahkan PHK. Maka pastikan kalian punya dana darurat untuk bisa survive. Nah, buat kalian yang mau belajar lebih lanjut tentang dana darurat, gue masukin di kolom deskripsi ya. Nah, sebagai seorang investor, kalian juga harus punya yang namanya batasan resiko. Toleransi resiko tiap investor itu beda-beda. Ada yang toleransi resikonya tinggi, ada juga yang toleransinya rendah. Nah, sebagai seorang investor, kalian itu harus tahu berapa sih toleransi resiko kalian. Biar nggak bingung, gue kasih contoh nih. Misalnya ada seorang investor dengan toleransi sebesar 20%. Jadi, investor tersebut akan membeli sebuah aset. Tapi ketika harga asetnya turun 20%, investor itu harus segera menjual asetnya. Tujuan menjual rugi adalah untuk melindungi sisa nilai yang tersisa. Karena ini adalah mekanisme pasar. Besok bisa aja harganya lebih turun lagi, atau besok udah mulai pulih kembali. Jadi, sebagai investor, kalian harus mengambil keputusan berdasarkan toleransi resiko kalian. Yang namanya naik turun dalam pasar saham, itu normal terjadinya. Itu adalah mekanisme pasar. Tren dalam pasar saham, itu ada kalanya tren yang naik, ada juga tren yang turun. Tapi di setiap fase itu selalu saja ada yang namanya peluang. Oleh karena itu, sebagai seorang investor, kalian nggak perlu panik kalau portofolio kalian itu lagi merah. Kalian juga nggak boleh yang namanya emosional. Baper mah sama ayang aja. Kalian itu nggak boleh panik dan emosional. Karena kalau kalian panik dan emosional, kalian itu nggak bisa ambil keputusan yang logis. Kalau kalian nggak bisa ambil keputusan yang logis, itu bahaya banget. Karena hasilnya kalian bisa tambah rugi. Nah, itu dia beberapa tindakan yang harus kalian lakukan ketika portofolio kalian lagi merah. Sekarang, kalian nggak perlu bingung lagi kan harus ngapain? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!